Pemirsa, Kuang atau Yahya Pranata loncat pagar rumah karena digembok orang tak dikenal. Seorang warga dusun Kerajaan Dua Desa Setail Kecamatan Genteng bernama Yahya Pranata alias Kuang resah saat tahu pagar rumahnya terpasang gembok pada hari Minggu sore. Kuang menduga jika pagar rumah yang merupakan akses satu-satunya keluar masuk dirinya dan keluarganya itu digembok oleh orang suruhan Pamungkas alias Kim Sun yang memang sedang bermasalah terkait transaksi rumah itu dengannya. Kasihan dengan anak-anak mereka masih kecil-kecil dan sempat sok melihat pintu rumahnya digembok hingga jika mau keluar harus melompati pagar rumah. Sedangkan M. Yunus Wahyudi yang mendampingi Kuang saat memberikan pernyataan kepada awak media mengatakan jika pihaknya yakin jika orang yang menggembok pagar rumah milik kliennya itu adalah orang-orang suruhan Kuang ini apa sih yang melatar belakangi kok sampai rumah ini dikunci oleh orang yang tidak dikenal itu? Saya pikir begini, ini terlalu berlebihan, ya kan? Kepolisian juga berlebihan. Pihak saudara Kim Sun atau Bapak Pamungkas juga berlebihan karena dengan kekayaannya, karena dia merasa menjadi gajah besar sehingga orang-orang kecil ditindas. Jadi secara hukum, karena saya dapat kuasa daripada Bapak Kuang, ya kan, ini secara hukum tidak boleh ini. Tiba-tiba mengunci tanpa ada prosedural, ada putusan pengadilan bahwa ini adalah hak miliknya saudara Bapak Pamungkas atau Kim Sun, ya kan? Karena tiba-tiba dia mengunci pintu ini tanpa izin pemilik aslinya. Pemilik aslinya adalah ini sebenarnya anak buahnya, ya kan? Anak buahnya yang dulu mengabdi juga mencari rezeki juga lewat Bapak Kim Sun. Tetapi ending terakhirnya ini menyakitkan sekali. Ini ada kemanusiaan. Ini anak-anak kecil ini, lihat ini ada 7 orang anak-anak kecil ini. Saya melaporkan ke KPAI juga, ke Komnas HAM juga. Saya laporkan ya, karena ini menyangkut anak-anak kecil yang depresi tiba-tiba digembok oleh para preman. Ini gemboknya para preman ini. Saya nggak mau saudara Kim Sun ini memakai arogansi dengan preman, ya kan? Dengan kekuatan uangnya, ya kan? Ini ketika digembok, ini saudara Pak Kuang yang punya rumah yang masih ditempati ini menggergaji ini, dia dilaporkan pengerusakan dan dia sudah menjadi tersangka mulai per Agustus 2019, sudah 10 bulan. Kasus ini kasus rekayasa. Kalau memang Pak Kuang ditetapkan sebagai tersangka dengan pengerusakan ini, harusnya dia tangkap. Sekarang saya dengan kuasa hukum saya juga dengan pengacara saya, tim lawyer saya yang dari Surabaya dan Jember, saya akan ngebra daripada kepolisian yang sudah menetapkan saudara Pak Kuang ini sebagai tersangka di kasus pengerusakan ini. Ini rumahnya sendiri, tidak merusak. Karena apa? Anak-anak sekolah semua ini buat lewat tiap hari. Dia digaji karena di situ digembok. Penggembokan ini juga salah, ya kan? Itu. Berarti ini yang dilakukan oleh orang yang tidak kenal ini belum ada penetapan dari pengadilan ya, Mas? Oh, belum ada penetapan dari pengadilan. Seharusnya polisi berpikir ketika menyidik saudara Pak Kuang, ya kan? Polisi jangan membela kepada orang yang punya duit. Peradilan hukum apapun yang ada di Banyuwangi, jaksa, hakim, kepolisian, tolong lindungi rakyat kecil. Saya akan bela atas nama rakyat. Betul. Saya punya data-data semuanya. Kalau mau main-main bongkar-bongkaran semuanya, tolong ini hakimi dengan secara baik-baik. Itu harapan saya sebagai aktivis kontrol yang ada di Banyuwangi. Mas, langkah apa yang dilakukan oleh tim lawyer jenengan untuk? Satu, saya akan mengambil langkah pra-peradilan kepolisian yang sudah menetapkan tersangka yaitu Polsek Genteng. Yang kedua, saya akan mengambil alih dan menetapi tetap rumah ini. Saya akan membongkar ini karena ini tidak resmi, ini tidak boleh. Ini pakai preman, pakai arogansi, tidak pakai hukum. Negara ini negara hukum, seharusnya polisi bisa melindungi, mengayomi, tidak harus menakut-nakuti. Bapak Kuang ini harus loncat-loncat meninggalkan anak-anak yang kecil ini, ya kan? Dia mencarikan uang kemana-mana, dia ketakutan karena sudah menjadi tersangka. Kalau memang tersangka, tangkap dia, tangkap, jangan sampai 10 bulan tersangka. Saya tegakkan keadilan, harus gitu. Saya tolong Banyuwangi ini akan diperhatikan. Semua DPR jangan diam saja kalau ada rakyatnya seperti ini. Ya kan, peradilan hukum juga tolong tegur, jangan seenaknya main hakim sendiri, rakyat kecil ditindas, ya kan, hukum tajam ke bawah, tumpul di atas. Kim Sun memang kaya, saya tantang saudara Kim Sun, kalau kamu menindas rakyat kecil, saya akan lawan kamu dengan kekuatan massa saya. Datang siap, siap. Kalau nggak datang ke sini, datang ke sini. Siap. Itu harapan saya. Terima kasih. Pembayaran kamu terhadap rumah saya kalau memang saya jual kamu. Buktikan pembayaran kamu. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan Mas Yunus, aktivis jalanan, dengan punya julukan Harimau Belambangan. Terima kasih, Mas. Iya.
Yang menjadi akan keresahan masuk Kuang material. adalah ketika keempat akan masuk anaknya material, yang ya masih kan? kecil-kecil Mungkin dan dia kedua orang tuanya seorang, yang sudah kontraktor. lansia menjadi kesulitan untuk keluar Kalau masuk. memang dia seorang kontraktor, ya toh, mau doser rumah saya, ya kan, silakan aja dirusak itu gembok dari saya. Gembok itu saya pasang gembok lagi, ya kan. Saya berharap yang punya persoalan saya gentle datang ke sini, selesaikan dengan saya secara gentle. Ya, jangan main orang terus orang nggak dikenal tiba-tiba menutup pintu masuk orang yang nggak dikenal. Ini kan kriminal. Kriminal, saya katakan. Orang yang tidak dikenal, mestinya dia yang berkepentingan dengan saya dia datang sendiri, gembok berhadapan dengan saya. Seperti itu. Dan polisi sebagai penegak hukum ya seharusnya jangan sepihak. Semua itu ada kronologinya. Ya, ada kronologi apa? Iya, rumah ditempati orang, terus tiba-tiba dijual dengan kurun waktu sekian tahun saya tempati, bukan pembelinya yang nempati. Semua itu kan ada historisnya, ada kronologinya. Coba buktikan dia, bayar pakai apa dengan saya? Saya ingin tahu itu. Yang isinya cuma nominal keuangan pada saat penembusan di Bank Danamon. Dan saya mendapatkan modal kerja lagi, juga diberi kwitansi lagi. Nah, terus ada 5 lembar kwitansi yang tanda tangan saya dengan suami istri. Dan saya tidak menerima fisik aslinya ada di mereka. Mohon maaf, kalau memang pada waktu itu hanya diberi kwitansi tanpa keuangan, itu prosesnya seperti apa? Kok bisa Bukan, seperti itu? maksudnya penembusan di Bank Danamon, 2.346.000.000 diselesaikan. Nah, setelah itu saya kembali ke rumahnya Kim Sun, menandatangani uang yang sudah saya ambil itu. Nah, selanjutnya besoknya jeda waktu berapa minggu ya, saya kurang lebihnya juga lupa, saya mengambil lagi keuangan 400 juta untuk modal kerja, ya kan? Nah, saya tanda tangan kwitansi lagi di situ. Nanti saya perlu lagi 1 unit mobil untuk kerja. Itu pun BPKB-nya ada di dia. Saya ambil lagi keuangan 70 juta. Saya tanda tangan kwitansi lagi. Nah, akhirnya saya butuh uang lagi 40 juta. Saya tanda tangan kwitansi lagi. Jumlah 5 lembar kwitansi itu 3.110.000.000. Jumlah 5 lembar kwitansi itu. Itulah yang dibuat acuan membeli rumah saya. Kalau menurut jenengan itu kerugian jenengan berapa? Sangat ya. Kalau kerugian saya sekarang digembok aja sudah hampir 1 tahun saya. Ya, itu belum lagi psikis daripada beban moral anak-anak. Kalau saya tidak merasa malu dengan adanya semua, toh ini bukan dari pengadilan. Malah saya merasa kamu beli rumah saya nggak mampu gitu aja. Dengan cara licik, dengan cara arogan, kamu memanfaatkan AJB yang seharusnya sebagai jaminan hutang saya. Kamu manipulasi data, kamu ganti nama tanpa izin kepada saya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Makasih, Pak. Ya. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.